memang banyak. Contoh kayak kata Allah yang kalau dipisah-pisah masih merujuk pada Allah kayak gitu kan. Bahkan kalau tidak tidak tertulis pun wal ghaibi itu kan merujuk kepada Allah. Nah, itu yang kita harus apa ya? Selain mempelajari kitabnya Oten atau kitab orang lain juga, tolonglah kitab Al-Quran sendiri itu lebih diperdalam lagi gitu. Dibahas gitu ya Pak ya. Matur nuwun. Dibahas gitu ya Pak. Sebenarnya kalau menghadapi orang-orang Oten itu nggak perlu pakai itu. Kadang-kadang kita nggak perlu pakai menyerang dengan kitabnya pun kita sudah gampang kok. Contoh lah ya. Contoh kata siapa yang mencabut nyawa Yesus itu kan mereka juga udah bingung. Oh, nggak bingung Pak dia. Baru jawab terus itu. Contoh kayak gini. Kalau kamu mau ngikuti Yesus, mau nggak fotomu yang telanjang dipasang di tembok? Itu nanti kena hujatan itu nanti Pak. Nah, kita nggak perlu pakai. Kebetulan juga mertua kan hotel yang misionaris juga kan. Mau pernah tuh kemarin cempluk ke situ ke rumah sama timnya itu yang Esther. Aku di Mina aja. Datang ke rumah atau gimana? Iya datang ke rumah. Datang ke rumah atau gimana? Iya datang ke rumah. Ya Allah, sampai begitunya. Sampai datang ke rumah begitu. Iya. Ngundang keluarga. Ya? Tapi memang ya aku biarin aja lah. Karena apa? Ketahuan orang Islam kan memang contoh kayak gini aja. Tunggu Bang, yang datang ke rumah siapa Bang? Cemplok. Orang kan. Contoh ini, ketahuan orang Islam itu lebih kuat daripada orang Oten. Karena apa? Karena apa? Mereka yang sholatnya sehari 5 kali sama yang ibadahnya seminggu sekali pasti keimanannya lebih tebal lah. Iya kan? Makanya nggak terlalu takut. Kalau itu saya ini sedikit ya, saya bicara tentang iman Pak. Kadang-kadang kita kan, orang itu kan ada ego juga di samping imannya. Mungkin dia merasa apa yang kita jelaskan sudah masuk akal pun kalau egonya masih tinggi, enggan untuk menerima apa yang kita sampaikan, tetap saja sulit Pak. Nah, kita kan kalau kebanyakan sebetulnya hanya membantah syubhat sih Bang, lebih fokus kepada itu. Kalau aku biasanya ngadepinnya ke orang-orang kayak gitu kayak gini aja, aku nggak perlu ngapalin kitab sana gitu, cuma kayak gini aja. Air putih di rumahnya Ayo Prof. Itu kan air putih, air bening. Ketika dibawa ke rumah itu sama aku kasih kopi, apakah masih disebut air bening? Enggak, air kopi. Udah jadi wedang kopi kan? Ya. Begitu juga kitab. Ya intinya sih semua punya cara ya. Walaupun kita sama-sama Muslim pasti punya cara. Tapi kita juga nggak bisa bilang gampang sih ngadepin Otennya. Benar kata Pak Amir. Dengan literasi mereka ibaratnya pakai kaidah suka-suka kok. Apa aja ya. Memang tujuan maju ke diskusi medsos kayak gini kan. Memang niatnya mau bantah. Salah aja bener aja dibantah apalagi salah gitu kan. Ya memang niatnya mau membantah gitu. Gitu. Jadi sebenarnya ya gampang-gampang susah sih. Disebut gampang ya boleh lah. Disebut susah juga boleh lah. Tapi ya kenyataannya memang
Kalau yang langsung dihadapi diskusi di medsos ini, ya ngeyel ya Pak Amir ya. Ya, Pasti kita kan namanya, lebih ke netizen ya Pak Amir ya gitu ya. namanya apologet ya pasti. Betul. Dia udah Iya. 3-4 lapis itu jawaban-jawaban kita sudah dibaca. Sekelas Bang Zuma aja yang ngadepin pada ngeyel, kurang apa coba Bang Zuma? Quran yang nguasain, Bible-nya nguasain, ya tetap ngeyel. Ya memang, ya itulah. Jadi nggak sesimpel seperti yang dibayangkan gitu. Iya sih. Karena mengingatkan, memberitahukan lalat bahwa tai itu Nah. kotor itu, Betul, itu seperti itulah peribahasanya. Susah. nah itu nggak bakal itu. Kalau Tapi saya, intinya gini lah. kalau saya beda. Tapi kan, Kalau saya Pak, beda. Pak, kita ini kan perlu untuk membantah syubhat-syubhat yang mana kebanyakan ulama itu lebih ke arah fokus ke arah keislamannya, Pak, ketimbang dengan membantah syubhat ini. Saya bukan bilang tidak ada ya, ada juga yang semacam seperti Ustadz Wafi, itu kan kita justru menyambut baik ulama-ulama yang ikut terjun dalam membantah syubhat dari agama seberang terhadap Islam. Itu kan lebih menguatkan posisi kita gitu Pak. Cuman ya itu Tapi tadi memang kayak untuk gini loh ya. Perlu ada orang-orang seperti teman-teman seperti kalian ini. Karena aku pernah kayak gini loh. Aku pernah forum itu ya. Forumnya itu. Ada orang yang ngakunya muslim gitu ya. Ngakunya muslim. Itu didiskusikan. Seolah-olah dia kalah gitu kan. Seolah-olah dia kalah diskusi gitu. Aku bilang, bener gak kamu beneran muslim? Oh iya, coba tanya, coba bilang asyhadu alla syahadat. Tapi ketika mengartikan, saya bersaksi bahwa Allah itu, nah, kalau orang Islam walaupun tulisannya Allah pasti bilangnya Allah, iya kan? Iya, karena sesungguhnya juga lafaz Allah itu tidak diturunkan secara tertulis awalnya kan, itu kan lafaz gitu, secara lisan gitu. Itu orang yang ngaku muslim itu bilangnya itu Allah. Saya bersaksi bahwa Allah. Lah, aku langsung bilang nggak usah ngaku-ngaku muslim. Karena apa? Itu yang di bawah kan banyak yang lihat, yang mendengarkan, menganggap bahwa apa yang diajarkan oleh Islam itu salah, kayak gitu kan. Karena mereka menggunakan oten-oten muslim-muslim palsu agar yang mendengarkan di bawah ini meyakini bahwa memang ajaran Islam itu salah. Makanya gini, Pak Wong Purwokerto, kalau saya pribadi saya sih ya, ketika ditemui ya di dalam Bible gitu, di dalam Biblos ada tulisan yang sama ALLAH. Di terjemahan Al-Qur'an juga ditemukan ALLAH. Tapi ketika pengucapannya berbeda, Muslim bilang Allah, mereka bilang Allah, ya udah beda. Walaupun ditemukan tulisan yang sama gitu. Tapi Enggak, secara aku lagi pengucapan bicara beda. tentang orang Ya, itu mengaku muslim. Orang itu mengaku muslim, mereka diskusi dengan oten dan seolah-olah itu mereka muslim itu kalah diskusi kayak gitulah. Oh, Maksudnya? iya. Bikin skenario lah ya, bikin tapi skenario. biasanya yang kayak gitu ketahuan kan Pak. Bapak aja akhirnya bisa menyadari kan. Kita juga sama. Kalau udah ada orang-orang muslim yang kayak gitu ya kita juga nggak gampang percaya kalau dia benar muslim atau enggak. Apalagi kalau nggak ada perlawanan sama sekali. Lah, Minimal harusnya kalau di emang bawah ini seminimumnya kita semuanya nggak nyembah seperti manusia, kalian. masa itu kalah sama mereka yang nyembah manusia. Kan tidak semuanya seperti kalian. Makanya ya memang dibutuhkan
orang-orang seperti kalian lah, teman-teman, untuk menyeimbangkan kayak gitu. Ya kita sih gini Pak, insya Allah lah kita ya sebatas sampaikanlah walau hanya satu ayat ya. Selebihnya itu urusan Allah ya, hidayah segala macam. Kita yang memang mesti kita sampaikan, yang bisa kita sampaikan, yang sanggup kita sampaikan, ya sebatas sampaikan. Intinya itu saja lah kita sih. Ada subhat yang bisa kita bantah, ya kita bantah gitu. Selebihnya itu kita serahkan kepada Allah saja. Gitu. Kita nggak terlalu ribet mikirin hasilnya nanti gimana. Yang penting kita hanya apa yang perlu dan mesti kita sampaikan, kita sampaikan. Apa yang perlu dan mesti kita bantah terkait subhat ya kita bantah gitu. Dan bisa kita bantah, kita bantah. Intinya gitulah Mas Wong Purwokerto. Jadi terus saya juga mohon sama teman-teman kalau memang nggak tahu, jawab aja nggak tahu. Karena kayak gini loh. Ya, setuju. Betul, ya. Karena dasar menjawab diskusi menurut Imam Malik ya, menurut Imam Malik kan ada 3, Al-Quran, hadis, dan tidak tahu. Waktu Imam Malik ditanya aja itu lebih sering menjawab tidak tahu gitu. Sebenarnya yang lebih pas kalau di Islam itu ada ilmu tertinggi terkait yang Al-Quran, hadis, dan wallahu alam itu. Wallahu alam itu yang lebih ini. Jadi bukan tidak tahu, itu apa ya? Semua yang dipersoalkan oleh manusia itu sesungguhnya ada jawabannya. Walaupun jawabannya bukan oleh manusia ya wallahu alam. Kita serahkan saja pada Allah. Ada jawabannya nanti di Allah. Gitu saja. Jangan sampai terjebak karena ego ya, ego takut nggak bisa jawab. Biasanya kan kalau udah sampai panas gitu ya, pada egonya itu keluar. Terus walaupun nggak tahu, sok tahu. Itu banyak, aku sering dengerin. Contohnya itu yang di bawah itu. Yang Berarti kalau Bapak lebih tahu dari yang menjelaskan, Bapak tampil mengkoreksi Pak, gitu. Kalau Bapak bilang dia so tahu tapi Bapak juga nggak tahu, ya Bapak menghakimi kalau kayak gitu Pak. Iya, Kalau maksudnya ada di live, Nggak gitu, ya Bang Helo, ini Bang Helo, nggak gitu. Jadi ini saya sebut aja ya, ada kalangan kita yang Muslim itu. Jadi dia naik ke roomnya si Herdi itu. Di penginjil TikTok itu ada namanya Abeng. Abeng tuh saudara Muslim kita. Dengan ketidakmampuan dia, ya, literasi dia nggak ada, ilmu dia nggak ada, tapi dia tetap betah di atas itu. Sampai-sampai si Herdi itu menghujat Allah, dia malah ketawa dia tuh. Saya udah request untuk membenarkan itu terhadap tuduhan si Herdi itu. Tapi nggak ditolak saya, bahkan diblokir tuh. Nah, jadi kita memang orang semacam itu memang harus ditegur, Bang Helo. Muslim-muslim yang begitu tuh harus ditegur tuh. Kalau naik nggak ada ilmu, mending nonton tuh. Nah, itu saya saranin begitu. Jangan coba-coba naik nggak ada ilmu, sok-sokan naik begitu dihujat, iya aja, ketawa-ketawa gitu. Itu kurang ajar namanya, Bang. Ya kalau yang kayak lanjut, gitu Bang. kita ini aja, kita hubungin secara pribadi kan, kadang-kadang di message juga ada. Kadang-kadang kita juga sama kan, namanya lagi di bawah, lihat yang di atas misalkan agak kurang gimana, kita bantu dengan chat, typing, kasih tahu. Kalau Bang Helo mau tahu, buka aja VT saya di profile saya di akun ini, ada tuh saya posting tuh bagaimana si Herdok itu menghina Allah, si Abeng itu cengengesan aja kayak bang menghormati pula lagi si Herdok gitu. Kalau orang menghujat tuh jangan dihormati. Kayaknya sama-sama satu itu kali. itu muslim tulen atau KW juga jangan. Kalau itu nggak boleh kita nuduh kan, nggak bisa. Kalau dia mengatakan muslim ya udah berarti kita ya udah muslim. Mengira-ngira. Ya mudah-mudahan yang sudah naik dan dijadikan apa ya semacam. Tapi kalau sampai mereka muslim ini akhirnya berpacu dia untuk mencari ilmu gitu, mencari jawaban setelah itu gitu loh. Harapannya kan gitu. Karena banyak atau mungkin saya dulu pengalaman di dunia masuk dua ini karena mentok nggak tahu jawabannya pada waktu itu. Iya kan? Jadi. Akhirnya apa sih ini sebenarnya? Ya akhirnya buka-buka tanya-tanya. Malah kita belajar. Bener, tapi kalau kita ketemu sama Kristen yang bagus,
itu jadi pelajaran untuk kita loh. Tapi kalau Kristen model herdok itu, si Malikil Herdi itu sudah menghujat Allah, itu jangan bertahan di Komal, cabut, turun aja Hantam langsung, nggak usah terus. salam-salam segala macam, nggak usah. Kalau perlu maki sekali, tas cabut. Nah gitu baru namanya terhormat tuh. Kita Muslim nggak bisa dihina Allah kita, Nabi Muhammad kita nggak bisa dihina. Kalau Kristen bisa, itu maka di Eropa sana, di Amerika, kalau Yesus itu dihina, mereka santai aja. Coba Nabi Muhammad yang dihina, bonyok mukanya bang. Itu udah ada tuh di YouTube tuh. Gitu kira-kira, Bang. Di Prancis ya, paling sering Prancis. Lah itu ya udah itu aja buat teman-teman. Makasih Ya, Mas Wong, saya masukan terima kasih ya. masukannya. Ya tolong itu yang kalau kira-kira ada organ yang ngaku-ngaku Muslim terus dia di sok-sokan gitu di room itu apa ya Mungkin niatnya mereka baik Pak, ke atas itu mau menjawab atau apa gitu. Tapi karena enggak literasinya kurang, enggak kalau organ yang ngaku Muslim akhirnya itu gampang banget ketahuan kok. Contoh dari oh menyebut yang nama Allah sama Allah aja itu udah beda, itu udah ketahuan kok. ya. Tapi kalau Iya. nah, itu kalau yang walaupun Muslim Tapi masih nggak bisa jadikan literasi kurang, parameter tapi juga bang. Kita nggak bisa jadikan parameter. Kadang kayak saya nih, saya sering juga saya menyebut kata Allah itu dengan kata Allah. Sering saya. Tujuan saya apa? Ketika saya bangun narasi yang itu tujuannya untuk membongkar kedok kebohongan mereka itu dalam Bible, kan gitu. Jadi saya memisahkan Allah saya sama Allah dia. Allah Iya. ya. Nah, Iya. kalau bentuknya itu waktu kebohongan. itu kemarin itu Nah, kayak gini bang, dia kan mengartikan syahadat ya, posisi sedang mengartikan syahadat, bukan untuk bukan untuk Bible kayak abang gitu loh. Dia itu kan sedang mengartikan syahadat. Nah dari mengartikan syahadat aja kan harusnya Allah kayak gitu. iya, Jadi memang iya, itu kita yang di bawah kadang-kadang harus mengingatkan penonton-penonton yang lain itu bahwa itu konten ngaku Muslim. iya. Sedikit dari saya ya, ini ada tambahan sedikit aja. Kalau kita lagi baca kitabnya si Paulus, ya, artinya surat-surat Paulus itu, jangan pernah menyebut kata Allah itu Allah, Ya. jangan pernah. Setuju. Kalau Ya. kitabnya si Paulus itu sebut aja Allah, udah. Iya. Kita sebagai menghormati mereka itu juga, dan kita juga menjaga diri kita juga. Artinya apa? Karena merujuk kata Allah di kitab si Paulus itu semua merujuk kepada Yesus manusia. Nah, Ya, kan nggak mungkin kita sebut Allah, berarti kita udah, aduh, nauzubillah min dzalik kan. Nah, gitu kira-kira bang. Betul. Setuju. ya itu Iya, buat teman-teman saya biar ini kan baterainya salah udah ngomong lowbat gitu. 5%. Saya izin pamit Pak Amir semuanya, saya izin pamit. Mau cas headphone dulu. Makasih banyak Pak Oke, Amir. makasih Pak Des. Ya. Iya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang Kalau Oten itu sudah sepakat semua mereka itu penyembah roh. Jadi kalau mereka menyebut-nyebut Allah, yaitu merujuk pada roh. Mereka itu penyembah roh. Mereka itu menggenapi dinamisme dan animisme. Pak Amir itu Bang Ade mau naik itu. Jadi Tapi kemarin udah lantang tuh si Herdi itu mengaku bahwa Maria melahirkan Tuhan. Perasaan kemarin-kemarin dulu masih banyak yang malu. Jangan dipisahkan, Yesus itu adalah sebagai kalau ada orang meninggal kita
Kita baca apa? Baca. Bang Dedi, Bang Dedi itu udah. Nah sekarang kan terjadi perdebatan nih antara kalian sendiri. Bang Dedi mengatakan tidak boleh dipisahkan, sementara Bang Arsin mengatakan manusianya yang mati. Artinya memisahkan antara Tuhan dan manusia di situ. Gimana Bang Arsin? Silakan. Begini Bang, seperti yang kita baca di dalam Alkitab, pasti juga abang-abang di sini pernah baca bagaimana kisahnya Yesus mati di kayu salib ya, dikubur, terus 3 hari dia bangkit. Oke, jadi sebenarnya Yesus turun ke bumi, dia mencontohkan, ya, dan dia mati 3 hari kemudian bangkit, dan sebagai Allah sendiri dia bangkit dalam ke-3 hari karena dia sudah bilang sebelum dia meninggal bahwasanya dia akan bangkit. Ya, dia akan bangkit di hari ketiga. Jadi, menurut Anda yang mati Tuhan atau manusia? Tuhan nggak pernah mati. Terus waktu manusia mati Tuhannya kemana? Begini Bang. Begitu. Jangan bertanya seperti itu. Aduh. Tenang. Kita diskusi ya. Yesus Kristus itu mati. Itu sebenarnya rencananya sendiri. Oke. Bunuh diri. Ya, dia itu sebuah rencananya sendiri karena dia sudah menubuatkan firman-Nya dari Nabi Yesaya sebelum beberapa ratus tahun yang lalu gitu. Nah, itu. Benar. Bukan itu pertanyaan Pak Aksim. Waktu Yesus mati itu, Pak Aksim, waktu Yesus mati, dia mati sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Mati sebagai Tuhan gimana sih? Dia mati di kayu salib. Begini, ketuhanan kealahannya nggak pernah mati karena yang mati manusianya kan? Ya, itu berarti Yesus bukan Tuhan waktu itu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Begini Bang, tanggapin Bang Asin. Begini. Enggak, kita slow aja, santai. Begini ya. Yesus Kristus dagingnya, dia manusia pada saat itu, dia makan seperti kita, seperti biasa ya kan? Nah, tetapi roh yang ada di dalam dirinya itu adalah Allah sendiri. Bagaimana kalau ada data tadi dibawa oleh Dedi, Bunda Maria melahirkan Tuhan? Hah? Di mana itu? Gini, di ayat 11 loh. Lukas 2:11 saya bacain ya. Iya. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus betul. Tuhan di benar kota Daud. Sekali Bang. Iya, artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ya, kenapa waktu dia mati dia bukan Tuhan? Oke, saudara, kita tenang ya. Pelan-pelan kita bahas nih, pelan-pelan ya. Begini. Tuhan atau Allah sendiri berinkarnasi menjadi manusia, nggak mungkin dia lahir dari batang pohon. Kalau dia mau menjadi manusia dan dia turun ke bumi, nggak mungkin muncul seperti setan muncul tiba-tiba. Haruslah dia menjadi begini Bang. Kalau Allah sendiri mau dia menjadi manusia, wajib dia melalui rahim Maria atau seorang perawan. Bunda Maria melahirkan manusia apa melahirkan Tuhan? Melahirkan manusia. Tuhan yang berarti melahirkan ini terjadi Bang Adi. Ini terjadi pertentangan ini antara Dedi sama Arsin ini. Terjadi pertentangan ini gimana sih? Berarti Lukas 2 nomor 11 salah, Arsin.
dengerin dulu Pak. Saya belum siap Ya ngomong. dengerin dulu Pak Ustadz. Tolong jangan petik yang aduh gimana ya jelasnya. Ya Pak Denny diam dulu. Pak Kita Denny itu udah santai aja. Iya, Kita di silakan. sini bukan Kalau bisa mencari login aja passwordnya Asadu. Jangan. Silakan. Tadi segala ya. Silakan bro. Cepetan. Pertanyaannya tadi, Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Iya. Maria melahirkan Roh Kudus dari Allah atau Roh Allah sendiri? Tidak ada datanya itu. Ayatnya. Kasih ayat. Nggak ada. Pakai data. Tidak ada data itu. Jangan ngarang Tidak di ada sini, data bro. itu? Tidak ada. Ya tidak ada data apanya? Tidak ada data yang diomongin. Maria melahirkan Roh Kudus, mana datanya? Tidak ada Maria datanya. melahirkan Roh Kudus. Loh, Ayatnya tadi kan coba Bang, dengarkan dulu Pak, dengarkan ya. Pertama sebelum Ya pakai ayat lah Bang, biar enak Bang. Kayak saya gitu loh. Saya orang Islam aja ketika bicara ayat Bible banyak saya keluarkan tuh. Malaikat Anda Gabriel. bisa enggak kayak saya gitu? Oke, saya buka kitab nih ya. Bentar. Lukas, Iya harus pakai pakai ayat. Biar seimbang kita. Iya. Ya Bunda Maria, sebelumnya Bunda Maria malaikat melahirkan Gabriel apa? begini. Mohon maaf, Mam Ariksin tolong searching ayatnya di Google pasti ada. Enggak, Coba ini lagi lihat. pegang. Ya, Maria Oke, melahirkan lanjut, Roh Kudus